الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الطلاق. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah, tinggal di buminya Allah, diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah, maka sudah sepantasnya setiap hari, setiap saat kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar berusaha yang sifatnya usaha-usaha duniawi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu memang penting, tapi tidak kalah pentingnya kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintah Allah, mengerjakan semua kewajiban kita kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah semua kita kerjakan, dan juga meninggalkan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan i'tikad atau keyakinan bahwasanya tidak ada manusia yang lebih beruntung, yang lebih selamat daripada orang yang mendapatkan ridha Allah, dan tidak ada yang lebih rugi, lebih celaka baik di dunia maupun di akhirat daripada orang yang mendapatkan murka Allah. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu di akhirat sama seperti 1000 tahun daripada hari-hari yang kalian hitung di dunia. Sehari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Maka dari itu, jika umur yang Allah berikan kepada kita umat akhir zaman saat ini umumnya 70, 60 atau 70 tahun, jika dihitung dengan hitungan akhirat 60-70 tahun di dunia, hanya sekedar tidak lebih dari 1,5 jam saja jika dihitung dengan hitungan akhirat. Waktu yang begitu singkat, 1,5 jam kesempatan waktu hidup yang Allah berikan kepada kita di dunia ini jika dihitung dengan hitungan akhirat. Dan dalam waktu yang singkat itulah satu-satunya kesempatan kita untuk mempersiapkan kehidupan yang selama-lamanya, yang kekal abadi di akhirat. Hari ini banyak orang persiapan untuk hari tua, persiapan menghadapi ini dan itu, tetapi jarang orang memikirkan bagaimana persiapan menghadapi alam kubur, menghadapi padang mahsyar, menghadapi mizan dan sirat dan sebagainya.
Di tempat inilah, dalam waktu yang singkat inilah, satu-satunya kesempatan kita untuk mempersiapkan itu semua. Persiapan untuk akhirat bukanlah ketika orang sudah berangkat ke akhirat, melihat dengan langsung, dengan mata kepalanya sendiri, barulah persiapan. Tidak. Tetapi persiapan untuk akhirat dimulai dari saat ini, ketika dia masih hidup di dunia, ruhnya masih ada di dalam jasadnya. Tapi ketika sudah pergi ke akhirat, ruhnya sudah keluar dari jasadnya, sudah habis waktu untuk persiapan. Tinggal waktu untuk menerima pembalasan dari setiap amal perbuatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ad-dunya darul amal wala jazaa fiha, wal akhiratu darul jazaa wala amala fiha." Dunia adalah tempat beramal dan tidak ada balasan di dunia ini. Hari ini kita salat, Allah belum perlihatkan balasan salat yang sebenarnya di dunia ini. Hari ini kita puasa, kita membaca Al-Quran, kita beramal saleh, pahala yang sebenarnya dari amal-amal itu belum Allah perlihatkan di dunia ini. Kenapa? Karena memang dunia tempat beramal, bukan untuk tempat pembalasan. Tapi nanti di akhirat, darul jaza wala amala fiha, barulah tempat pembalasan kelak di akhirat, dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam hadis qudsi, yang mana Allah berfirman, "Ya ibna Adam, tafarragh li ibadati, amla qalbaka ghinan wa asudda faqrak, wa illa taf'al amla yadaka syughlan wa lam asudda faqrak." Wahai anak Adam, wahai manusia, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Allah yang memberikan kita waktu, umur, kesempatan, dan Allah meminta kepada kita, wahai manusia, tafarragh li ibadati, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Sibuk, banyak aktivitas, banyak urusan, mencari kebutuhan untuk kehidupan dunianya, tidak dilarang oleh agama. Tetapi yang dilarang adalah ketika itu semua membuat kita lalai dari melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Maka kita diingatkan oleh Allah langsung, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla qalbaka ghinan, aku akan penuhi hatimu. Amla sadraka ghinan, aku akan penuhi hatimu, dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqrak, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Karena banyak orang meninggalkan kewajiban kepada Allah, meninggalkan sholat, lupa dengan sholatnya, atau bahkan sengaja mengabaikan sholatnya karena sibuk dengan urusan pekerjaan, mencari rezeki, takut meninggalkan pekerjaannya karena kalau ditinggal rezekinya akan berkurang. Banyak orang merasa seperti itu. Maka Allah ingatkan di dalam hadis qudsi, jika engkau luangkan waktu untuk beribadah kepadaku, justru aku akan penuhi hatimu dengan rasa kaya. Akan ada rasa cukup, rasa ketenangan di dalam hati. Rezeki yang Allah berikan terasa cukup. Tidak sampai di situ, wa asudda faqrak, kata Allah, dan aku tutupi kefakiranmu. Justru dijaga oleh Allah daripada kefakiran. Artinya apa? Rezekinya dijamin oleh Allah. Pekerjaan yang kita tinggalkan, kesibukan aktivitas yang kita tinggalkan sementara karena meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, tidaklah sedikit pun mengurangi rezeki kita. Justru kata Allah dengan demikian, wa asudda faqrak, aku tutupi kefakiranmu. Maka malah rezeki dibuka oleh Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa illa taf'al, jika engkau tidak mau, jika engkau tidak mau meluangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, sibuk dengan urusan dunia, sampai sholat pun ditinggalkan, sampai kewajiban yang paling utama pun ditinggalkan, maka kata Allah, amla yadaka syughlan walam asudda faqrak,
Aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan. Sibuk setiap hari, tidak pernah punya waktu untuk istirahat. Capek, lelah, letih. Habis waktunya hanya untuk mengurusi urusan-urusan duniawi, tetapi senantiasa hidupnya merasa kurang terus. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa tenang dengan apa yang dia miliki, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Kenapa tidak mau meluangkan waktu untuk Allah? Maka dijadikan oleh Allah sibuk sampai tidak pernah punya waktu untuk istirahat, tapi hidupnya senantiasa selalu merasa kurang. Kenapa? Karena kata Allah, walam asudda faqra, dan tidak akan aku tutupi kefakiranmu. Maka dijadikan oleh Allah sibuk, berbagai macam kesibukan, urusan tidak pernah selesai. Apa yang dia miliki mungkin banyak, tetapi tidak pernah merasa cukup. Karena dicabut oleh Allah rasa kaya atau rasa cukup dari dalam hatinya, dimasukkan rasa fakir, kekurangan, itu yang dia rasakan di dalam hatinya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah, waktu yang Allah berikan kepada kita, kalau kita luangkan untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, justru akan mendatangkan keberkahan untuk kehidupan kita sendiri. Banyak orang yang takut atau bahkan khawatir meninggalkan pekerjaannya, perdagangannya, aktivitasnya untuk melaksanakan perintah Allah karena urusan rezeki. Takut rezekinya berkurang, takut rezekinya lari, takut rezekinya tertukar. Tetapi justru sudah dijamin oleh Allah, orang yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah di tengah-tengah kesibukannya, rezekinya tidak akan tertukar, tidak akan berkurang, maka justru ditambah oleh Allah, dijaga oleh Allah dari kefakiran, dan dimasukkan dalam hatinya rasa kaya. Dan itulah kekayaan yang sebenarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam satu hadisnya, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafas. Kekayaan yang sejati bukanlah karena banyak harta benda, tetapi kekayaan yang sejati adalah kaya hati, sifat kaya yang Allah masukkan di dalam hati. Sehingga seperti apapun, berapapun rezeki yang Allah berikan kepadanya, hidupnya senantiasa merasa tenang dan cukup dengan apa yang Allah berikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, la yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat alaihim wa lam yadhkurullaha fiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang yang mau masuk ke dalam surga merasa rugi. Tidaklah orang yang mau masuk ke dalam surga, bukan mau masuk ke neraka, tapi mau masuk ke dalam surga, merasa rugi, kecuali atas waktu-waktu yang mereka lalui ketika masih hidup di dunia, yang mana di waktu-waktu tersebut tidak mereka gunakan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau masuk surga saja masih merasa rugi kalau mengingat-ingat dulu di dunia banyak waktu yang dia lalui, atau ada waktu yang dia lalui tanpa ingat kepada Allah. Apalagi orang yang tidak masuk ke dalam surga. Maka rugi, sungguh rugi orang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia ini. Waktu yang Allah berikan tidak lama, sedikit, 60 tahun, 70 tahun, ada yang lebih dari itu, tapi itu juga tidak banyak. Sedikit, tidak terasa waktu yang Allah berikan kepada kita. Dunia berputar begitu cepat. Satu hari seperti satu pekan seperti satu tahun, dan begitu seterusnya. Tidak terasa yang dulu kita masih muda, sekarang sudah dewasa. Yang dulu sudah dewasa, tidak terasa sekarang sudah tua. Begitu seterusnya. Dan oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah, kehidupan dunia yang saat ini kita jalani adalah kehidupan di mana satu-satunya tempat kita mempersiapkan daripada akhirat kita. Jika kita membaca sejarah, kisah-kisah orang saleh,
para wali-wali Allah, banyak di antara mereka yang diizinkan oleh Allah sholat di dalam kuburnya, membaca Al-Quran di dalam kuburnya, karena kemuliaan, kesolehan mereka dimuliakan oleh Allah seperti itu. Tapi tidak ada pahalanya sama sekali. Kenapa? Karena mereka sudah di akhirat, sudah di alam barzakh, sudah dikubur. Mereka bisa beramal karena diizinkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah sebagian orang-orang saleh, tapi tidak ada pahalanya sama sekali. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini, jangankan berkali-kali hatam, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran masih ada pahalanya. Satu sujud yang kita kerjakan masih ada pahalanya. Satu langkah menuju masjid masih ada pahalanya. Tetapi jika sudah di alam kubur, andaikan kita diizinkan sholat oleh Allah, jutaan rakaat pun tidak ada pahalanya sama sekali. Jutaan kali hatam pun tidak ada pahalanya sama sekali. Maka dari itu, jangan sampai kita termasuk kelak orang-orang yang mengatakan di akhirat, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami sudah melihat dan mendengar secara langsung. Dulu akhirat cuma sebatas mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah. Hari ini sudah mendengar, melihat secara langsung di depan mata. Kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal saleh karena sekarang kami sudah yakin. Tapi percuma, yakin ketika sudah di akhirat percuma. Karena kalau sudah di akhirat semua orang juga pasti yakin. Tapi yakin ketika masih hidup di dunia, beramal ketika masih hidup di dunia, itulah yang ada manfaatnya dan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam iman dan Islam. Dan mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, Islam kita, akidah kita, sehingga kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli Allah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين وأحلق من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا يذكركم ولذكر الله أكبر.